Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Santika Apriyanti Syafitri, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 4C, NIM 22221900024, mata kuliah pembelajaran ICT. Di sini aku akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Mari kita lanjut. Pengertian teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi penyampaian gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi. Tujuannya itu adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi. Di sini ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi, diantaranya adalah yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, ada struktur teks eksposisi. Di sini ada beberapa struktur teks eksposisi, di antaranya yaitu yang pertama ada judul, yang kedua pernyataan umum atau tesis, yang ketiga argumentasi atau alasan, yang keempat penegasan ulang pendapat atau simpulan. Jenis-jenis teks eksposisi. Di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada eksposisi divisi. Yang kedua ada eksposisi proses. Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Yang keempat ada eksposisi laporan. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Selanjutnya ada unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Di sini ada beberapa langkah tersebut. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Langkah pertama yang harus digunakan saat membuat teks eksposisi ialah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis, kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. Selanjutnya, ada menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulis, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka eksposisi, lebih dahulu membuat kerangka secara lengkap dan sistematis.
Pembahasan dengan mengembangkan kerangka-karangan. Setelah kerangka-karangan tersusun, pengembangan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan, eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur kebahasan teks eksposisi. Di sini ada beberapa. Yang pertama, membuat simpulan. Yang kedua, pronomina. Yang ketiga, nomina dan verba. Yang keempat, ada konjuksi. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya ke temannya. Terima kasih.